Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan dan subscribe. Ya, kita mulai pembinaan hari ini. Kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Saya mana ini ya? Bentar, tampilnya gitu sekarang. Oh ini. Kelihatan anak? Apa ya? Oke, ini penugasan yang kemarin ya. Penugasan kemarin saya bahas yang ini dulu aja sebelum kita ke materi selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin dulu ya, lebaran kan ya. Kalau ada salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Oke, ini saya bahas dulu ya. Ini penugasannya diberikan ABC adalah anggota bilangan real nyata. Diketahui bahwa A tambah B tambah C sama dengan 7, sedangkan ini juga seper A tambah B ditambah seper B tambah C ditambah seper C tambah A itu sama dengan 7/10. Kita disuruh mencari ini A per B tambah C ditambah B per C tambah A ditambah C per A tambah B ya. Itu berapa nilainya ya. Nah, tentunya kita pikir-pikir ini ya. Menyebutnya ini kan sudah sama, ini mirip dengan yang 7/10 ini ya kan. Ada B tambah C ada, C tambah A juga ada, A tambah B juga ada ya. Berarti kita tinggal mengubah ininya aja, pembilangnya aja. Tinggal kita mengubah A, B, C-nya ini. Dari mana? Ya dari A, B tambah C sama dengan 7. Contohnya A itu kan bisa kita ubah jadi 7 kurangi B kurangi C gitu kan. Atau 7 kurangi B tambah C. Kalau dibuat kurung seperti ini. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalau B apa? Kalau B tentunya 7 kurangi A tambah C ya kan. Kalau C ya berarti 7 kurangi A tambah B kan gitu ya. Jadi kalau A itu seperti ini, tentunya kalau B itu berarti 7 kurangi A tambah C. Terus kalau C ya 7 kurangi A tambah B. Ini aja gitu kan ya. Dari ini aja, kita dari ini ubahkan. Kalau cari A berarti kan ini tinggal dipindah aja semuanya ya. Cari A B ya A C ya dipindahkan gitu. Nah dari sini kita ganti ini A-nya kita ganti, B-nya kita ganti, C-nya kita ganti. Saya ganti ya. A-nya 7 kurangi B tambah C ya ini. Per B tambah C itu sama sudah ya. Nah, ada yang sama kan, B-nya saya ganti 7 kurangi A tambah C. Nah, ini juga C tambah A kan sama kan, A tambah C, C tambah A kan juga sama, tidak masalah ya. Karena kan penjumlahan berlaku sifat komutatif ya. C-nya diganti 7 kurangi A tambah B per A tambah B. Nah, setelah itu kita bisa ini. Ingat di penjumlahan misalkan A tambah B kurangi per 3 ya kan, mesti pecah menjadi A per 3 ditambah B per 3 kan ya. Berarti ini juga bisa dipecah 7 per B tambah C dikurangi B tambah C per B tambah C. Ini juga dipisah juga 7 per C tambah A dikurangi C tambah A juga ditambah bisa juga ini 7 per A tambah B dikurangi A tambah B per A tambah B ya. Ini saya kumpulkan ya. Nah, ini tetap satu saja wes 7 per B tambah C. Nah, ini pun sama kan, A per A B per B tambah C per B tambah C kan sama ya kan, 8 per 8 1 9 per 9 1 1000 per 1000 1 A per A 1 ya kan. Berarti ini kan min 1 kan, gini aja kan sama pembilang penyebut ya. Ditambah 7 per C tambah A. Nah, ini min 1 lagi
ditambah 7 per A tambah B dikurangi 1 lagi. Oke, udah sekarang saya kumpulkan itu 7 per B tambah C ditambah 7 per C tambah A ditambah 7 per A tambah B. Ini satunya ada 3 berarti min 3. Nah, dari sini semuanya ada 7-nya bisa dikeluarkan. Nah, jadinya kan 1 per B tambah C ditambah 1 per C tambah A ditambah 1 per A tambah B, ya kan, kurangi 3 kan ya. Nah, kalau ini dikalikan, nah ini kan sifat apa namanya, sifat asosiatif ya. Jadi kita tinggal bisa kita distributif atau distributif ini ya. Nah, jadi kan bisa kita sama-sama punya 7, kita keluarkan aja 7-nya kan gitu kan, distributif ya. Udah ya. Nah, ini kan sudah sama ini dengan yang ini, dengan yang ketahui yang kedua ini 1 per A tambah B 1 B tambah per C 1 C tambah per C tambah A kan sama ini. A per B ada, B tambah C ada, C tambah A juga ada, ya kan. Yang panjang ini kita ganti jadi 7 per 10 kurangi 3 jadinya 49 per 10 kurangi 3 berapa ya, 49 kurangi 30 per 10 atau 19 per 10. Sudah ketemu, selesai ya. Ini yang penugasan kemarin ya. Memang kalau kita di KSN atau OSN itu ya memang harus agak sedikit apa ya, berinovasi, kreatif sedikit ya. Jadi dari apa yang diketahui itu kita arahkan, yang ditanyakan itu harus ada unsur yang diketahui, karena kita senjatanya ya punya ini aja, tidak punya yang lain. Jadi kalau bisa kita mau menyederhanakan ini ya harus ada unsur-unsur ininya, karena ini yang bantu yang diketahui. Nanti ini bisa dilihat lagi di YouTube-nya ya kalau mau belajar lagi. Oke. Ada yang tanyakan? Kita lanjutkan ya. Bab sekarang kita ke fungsi. Saya harap yang sudah saya share, buku yang sudah saya share itu bisa kalian baca dan sudah mulai apa ya, sudah lebih dari ini, sudah lebih dari fungsi rumus yang kalian sudah share itu, yang kamu baca artinya sudah lebih dari yang saya terangkan saat ini. Jadi ketika saya sekarang menerangkan ini lolak ya, khususnya kelas 1 juga, yang kelas 7 itu juga, karena kan kelas 7 harus mulai membaca materi-materi yang kelas 2, harus mulai membaca materi-materi kelas 2 biar tidak ketinggalan. Contohnya ini, fungsi ini ada di kelas 8 semester ganjil ya. Nanti ini. Jadi ini kita akan bahas mengenai fungsi untuk rumus dan nilainya. Nah, jadi misalkan seperti ini, fungsi itu jika notasi ini notasi fungsi ya, maka ini bisa diubah menjadi seperti ini. Jadi Y-2 X dipanakan Y, itu artinya Y sama dengan F dalam kurung X. Nah, untuk mencari nilainya bagaimana Pak? X-nya apa? Misalkan X-nya 3, ya berarti nanti rumusnya diganti aja, yang ada X semuanya diganti 3, seperti itu. Alhamdulillah. Oke. Ini saya ke contohnya ya, contohnya dulu ya. Jadi misalkan jika G dalam kurung X sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 3, tentukan GX kurangi 3. Nah, kan ini G yang dalam kurung GX-nya kan X kuadrat tambah 2X kurangi 3. Berarti kalau ini GA ya berarti X-nya diganti semua anak-anak kelas 7 ya. A kuadrat tambah 2A kurangi 3. Kalau G4 ya berarti X-nya diganti 4 kuadrat tambah 2 kali 4 kurangi 3, seperti itu. Nah, kalau GB ya, misalkan ini berarti B kuadrat, X-nya diganti B semua ya. 2 kali B kurangi 3, berarti kalau ada G X kurangi 3 berarti X-nya diganti X kurangi 3 ya. X kurangi 2 kuadrat ditambah 2 kali X kurangi 3 dikurangi 3. Udah, kita sederhanakan ini. Kuadrat itu kan perkalian dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini seperti ini. Yang aljabar kemarin kan sudah saya sampaikan. Itu kita kalikan 2 kali X itu 2X, 2 kali min 3 itu min 6, min 3.
Kita kalikan ini x kuadrat min 3x min 3x tambah 9 ditambah 2x, ini kita sederhanakan jadi min 9 ini kan, ini habis kan ya. Nah, x kuadrat min 3 kan min 6 ya, min 6x tambah 2x, hasilnya yaitu x kuadrat min 4x. Ini hasil dari gx kurangi 3. Jadi fungsi anak-anak dari misalkan sama justru mencari 10, ya berarti x-nya itu diganti 10 semua, terus sederhanakan dikerjakan aja seperti biasa. Itu fungsi ya. Nah, contoh keduanya nih, jika hx min 2, lah ini sekarang jika hx min 2 itu sama dengan x kuadrat tambah 2 kurangi 3, tentukan hx-nya. Nah, masalahnya di sini kan hx min 2, di sini x min 2-nya mana? Ya, otomatis karena di sini x min 2-nya tidak ada, ya kita tidak bisa langsung mengganti jadi x. Harus kita cari dulu di sebelah kiri ini, luas sebelah kanan ini harus ada unsur x min 2 supaya sama seperti ini. Jadi kalau x min 3 ya harus ada unsur x min 3-nya. Biar kita bisa mengganti dengan x nanti. Nah, bagaimana cara menggantinya? Nah, ini. Nah, x min 2. Ya, jadi harus karena ini kuadrat, berarti kita pakai aja kuadrat x min 2 kuadrat. Ini ya. Nah, x min 2 kuadrat apalah? Kita ada hitung-hitungannya. Kita dioret-oretan misalkan ya. Jadi x min 2 kuadrat itu kan x min 2 dikalikan x min 2 ini ya. Atau x kuadrat min 4x plus 4. Nah, jadi x kuadrat x min 2 kuadrat itu x kuadrat min 4x tambah 4. Padahal yang di atas ini adalah 2x. Kan gitu kan. Berarti supaya min 4x bisa jadi 2x kan harus ditambah 6x. Nah, gini. Harus ditambah 6x. Nah, sekarang ini 4x min 2 kuadrat ini ada 4, padahal di atas ini min 3. Nah, supaya jadi 4 ini jadi min 3, berarti kan harus min 7, harus dikurangi 7. Seperti itu. Nah, sudah sama ini, sudah sama dengan yang atas. Baru ini kita selesaikan lagi, tulis lagi ini hx min 2 x min 2 kuadrat. Apa ini sudah selesai belum? Kenapa? Karena di sini masih ada unsur x-nya lagi, maka kita tambahkan lagi ya. Di sini x min 2. Karena yang di atas ini adalah 6x, maka kita harus mengalihkan dengan 6x. Nah, ini 6 kali x 6x ya. Sedangkan 6 kali min 2 itu min 12. Padahal yang di atas ini yang diminta adalah min 7. Berarti biar min 12 ini jadi min 7 harus ditambah dengan 5. Nah, sekarang sudah selesai. Lah x min 2 ini sudah x min 2, x min 2. Maka ketika x min 2-nya saya ganti a, maka semuanya harus ganti a. A kuadrat plus 6a tambah 5. Nah, kalau a-nya ini saya ganti x, ya berarti x kuadrat plus 6x tambah 5. Ini selesai. Nah, jadi seperti itu. Ketika diperbedakan seperti ini ya, ini x berarti sama x, semuanya bisa diganti. Tapi ketika di sini x min 2, di sini tidak ada x min 2, maka kamu harus mengarahkan ada unsur x min 2-nya. Sampai nanti hasil akhirnya sudah tidak ada x min 2 lagi, tidak ada x yang sendirian lagi. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau ini sudah ada, sudah x min 2, ini sudah x min 2, maka kita bisa ganti x min 2-nya, kita ganti a aja. Maka semuanya bisa ganti a. Ya. Itu ya, supaya itu jadi ada nilai fungsi seperti itu. Nah, tinggal ganti aja dalam kurung, maka ikuti semuanya. Kalau masih belum sama, berarti harus disamakan dulu. Terus ada unsur yang sama dulu. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh berikutnya. Contohnya ini, jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka fx min 3 dibagi fx min 1 itu bagaimana? Gitu ya. Nah, kalau ini fx sama dengan 2x, berarti kalau ada fa ya berarti 2 pangkat a. Kalau ada fb berarti ya 2 pangkat b. Nah, pertanyaannya di sini adalah fx min 3. Berarti ya 2 pangkat x min 3. Nah,
Berarti kalau fx min 1 ya berarti 2 pangkat x min 1. Baru kita lihat sifat dari perpangkatan ya, dari sifat perpangkatan. Jadi kalau ada misalkan a pangkat b tambah c itu bisa diubah menjadi a pangkat b dikali a pangkat c. Tapi kalau ada a pangkat b kurangi c itu diubah jadi menjadi a pangkat b dibagi a pangkat c. Jadi kalau pengurangan itu jadi dibagi. Kalau mau dipisah seperti itu. Ini sifat perpangkatan. Di buku itu ada, tinggal cari lihat ya. Nah, berarti kalau ada 2 pangkat x min 2 min 3 berarti kan 2 pangkat x dibagi 2 pangkat 3. Kalau ini ya berarti jadinya 2 pangkat x dibagi 2 pangkat 1. Nah, min 1 ya. Baru kita susun aja ya. Pertanyaannya kan ini tadi. Berarti 2 pangkat x dibagi 2 pangkat 3 per itu pembagiannya dibagi 2 pangkat x per 2 pangkat 1. Nah, sama dengan kan 2 pangkat x per 2 pangkat 3 pecahan ya, pembagian kan dikali ya, dibalik gitu kan ya. 1 per ini kali ya, bukan yang enggak sama dengan yang ini ya. Kan sama ini, tinggal juga coret. Jadinya kan 2 per 2 pangkat 3 kan. Nah, kita kembalikan lagi sifat-sifat ini, jadinya kan sama dengan kan 1 ya, dan 2 pangkat 1 kurangi 3 atau sama dengan 2 pangkat min 2. Lah 2 pangkat min 2 sama aja dengan f pangkat f min 2 ya kan. Nah, ini kan f2 itu kan ini 2 pangkat min 2. Kalau f1 kan 2 pangkat min 1 ya kan. Kalau ini kan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2 ya. Ini ternyata bentuk ini ya kan sama dengan f dalam kurung min 2. Nah, ini sifat-sifat ini harus kalian baca ya di buku yang sudah saya share itu ada sifat perpangkatan eksponen itu ada di sana. Jadi kalau perpangkatan pangkatnya itu penjumlahan bisa diubah menjadi perkalian, kalau bagian bisa diubah jadi pengurangan pangkatnya digabungnya ya. Seperti ini. Oke, saya lihat lagi ya. Jadi kalau ada pertanyaan di grup WA itu ada yang tanya ya, berarti bisa semua mungkin ya. Tolong jadi kalau ada misalkan ada yang kurang paham bisa kok ditanyakan di grup WA itu ya ada, biar kita diskusinya biar jalan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sekarang nah, fx sama dengan 3x kuadrat tambah 1 sedangkan gx yaitu 1 kurangi 2x dan f dalam kurung gk sama dengan 28, maka nilai a karena ini saya sampaikan tadi ya, kalau fb itu kan berarti 3x kuadrat tambah 1 kan gitu kan ya. B jadi b ya. Kalau fc berarti kan 3c kuadrat tambah 1 kan gitu kan. Jadi kalau FGA ya berarti 3 kali GA kuadrat ya kan ditambah 1 sama dengan 28 kan gitu. Ini kan di dalamnya F kan GA. Yang berarti kan X kuadrat kita ganti GA. Nah, sekarang GX-nya sendiri itu kan 1 min 2X, berarti kalau GA berarti kalau GA apa ya 1 kurangi 2A kan gitu. Nah, seperti ini. Jadi kan yang dalam kurung itu kita F-nya aja dulu. F ini, sedangkan ini GA, berarti X-nya diganti dengan GA. Nah, GA-nya apa? GA-nya ini GX itu 1 kurangi 2X, berarti kalau GA ya X diganti A, 1 kurangi 2A. Ini ya. Sudah, kita kerjakan ini. Jadi 3, 1 kurangi 2A kuadrat, satunya tak pindah, jadinya kan 28 kurangi 1 ya. 3, 1, 2A kuadrat, berarti ini 27, 1 kurangi 2A kuadrat, 3-nya pindah, 27 per 3 itu 9 ya, 1 kurangi 2A kuadrat itu 9, 9. Nah, setelah itu 1 kurangi 2A kuadrat ya, yang hasilnya 9 kuadrat itu berapa? Bisa 3 kuadrat atau min 3 kuadrat kan juga 9 ya. Berarti nanti A-nya ada 2 macam. Iya,
Nah, jadi A-nya nanti ada 2 lari ke sini ya. Jadi bisa 1 kurangi 2A kuadrat sama dengan 3 kuadrat, atau 1 min 2A sama dengan 3. Kalau kuadratnya dihilangkan, sama dihilangkan ya. Sehingga di sini nanti 1 min 3 sama dengan 2A. Saya tukar ini pindah ke sini ya. Jadinya min 2A sama dengan 2A, atau sama dengan min 2 per 2, min 1 A-nya ya. Jadi A-nya min 1, atau 1 kurangi 2A kuadrat sama dengan min 3 kuadrat. Berarti 1 min 2A sama dengan min 3. Atau 1 tambah 3 sama dengan 2A. Beda kan ya. 4 sama dengan 2A. 4 per 2 sama dengan A. Jadi A-nya bisa ini 2. Di A-nya bisa 2, bisa juga min 1, sama-sama memenuhi. Itu kan. Boleh mana tergantung pilihannya. Kalau pilihan misalkan isian ya berarti dijawab dua-duanya, dapat A-nya itu 1 dan 2. Nah, gini ya, jadi gini aja konsepnya itu. Jadi fungsi seperti itu aja konsepnya. Misalkan ini F G A ya tinggal diganti aja G, berarti F G nya diganti GA seperti ini ya. Karena kan F itu kan 3x kuadrat tambah 1. Berarti kalau GA ya berarti 3 kali GA kuadrat tambah 1. GA-nya apa lah? GA-nya ini GX itu 1 min 2. Berarti kalau GA 1 min 2A. Ikuti aja ya seperti ini. Oke. Jangan lupa absennya ya. Oke, sudah selesai ini penugasannya. Sama seperti tadi pangkat. Berarti kalau fx sama dengan ini saya bahas saja biar kamu kaya kerjakan di rumah. Jadi fx itu 2x pangkat min 1 ditambah 2x kurangi 2 pangkat x tambah 1. Ini bisa kamu sederhanakan dulu boleh. Atau kalau tidak mau menyederhanakan ya berarti kalau f1 ya berarti x semuanya harus berubah jadi 1. Ini 1 kamu kerjakan nilainya berapa. F2 berarti ini 2 kamu kerjakan nilainya berapa. Setelah itu dimasukkan ke sini sampai F5 ya. Boleh. Itu ya. Oke, ini saya foto dulu aja biar kalian mengerjakannya enak. Kita aja anak-anak materi fungsi untuk yang nilai, untuk rumus dan nilainya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya, bisa kita diskusi di grup WA ya. Seperti itu. Saya stop sharing dulu.